Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat SPH dan Classy People? Bersama saya Bimo Alvaro di podcast Semen Padang Hospital. Tentunya di podcast kali ini kita akan berbicara seputar informasi soal kesehatan bersama narasumber kita yang sudah profesional, tentunya dari Rumah Sakit Kebanggaan Sumatera Barat, Semen Padang Hospital. Tentunya saya sudah nyiapin beberapa pertanyaan dan juga sudah bergabung bersama kita narasumber yang akan ngobrol terkait dengan hal-hal seru di episode kali ini. Ada Kalina Sucilia yang ada di samping saya. Halo Kak, apa kabar? Iya, salam kenal Kak Bimo. Iya, boleh dong sebelum kita ngegali informasi lebih lanjut, kita pengen kenalan dulu sama Kalina Sucilia. Kalina bergabung di Semen Padang Hospital itu sejak tahun kapan nih Kak? Tahun 2009 Kak Bimo. 2009, oke. Berarti sudah hampir 14 tahun di sini? Iya. Wah, kalau boleh tahu jabatannya apa Kak di Semen Padang Hospital? Kalau sekarang jabatan Lina sebagai manajer marketing and sales. Oke, manajer marketing and sales nih, Classy People dan sahabat SPH. Oke deh, Kalina, di episode kali ini kita pengen ngebahas soal MCU ya, atau lebih akrab dikenal dengan medical check-up. Tentunya kita juga pengen tahu nih, apa sih sebenarnya tujuan adanya MCU dan kenapa MCU itu benar-benar penting untuk membantu Anda nih sahabat SPH dan Classy People agar terhindar dari penyakit yang lebih parah lagi. Nah, Kalina, boleh bantu dijelasin nggak Kak, ini MCU itu apa sih sebenarnya dan kenapa ini penting banget harus diketahui sama masyarakat? Baik, kalau MCU ya, MCU itu kepanjangannya medical check up. Nah, medical check up itu berfungsi untuk sebenarnya sebagai screening kita untuk mengetahui apakah kita ada suatu gejala penyakit atau yang tidak bergejala pun kita bisa mengetahui dari MCU. Jadi nanti tergantung nih dari MCU paket apa sih yang kita ambil untuk mengetahui apa sih penyakit yang kita derita seperti itu. Oke. Nah, sebagai apa ya warning awal untuk kita nih sahabat SPH dan Classy People untuk mengetahui kira-kira penyakit apa nih yang udah ada sejak dini begitu ya Kalina ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, seberapa penting sih dan juga berapa kali kita harus melakukan MCU dalam hidup kita? Baik, kalau untuk MCU itu minimal kita 1 kali dalam setahun kita sebenarnya harus melakukan medical check up biar nanti misalnya nih ada kita seperti gejala, nah kita sudah mengetahui bahwa kita juga udah bisa mengatur misalnya nih kalau kita sakit dari sakit gula nih, jadi di saat kita gula darahnya dicek itu di gula darah puasa kita 100 atau 125 lah ya paling tinggi. Nah itu kita bisa mewanti-wanti bahwa kita kalau di gula darah puasa kita itu udah di saat ambang mau untuk diabetes gitu. Nah di saat itulah kita bisa mengurangi pola makan, mengatur pola makan dan olahraga, pokoknya kegiatan yang tentang kesehatan gitu. Oke, berarti ketahuan nih sahabat SPH dan Classy People kalau udah MCU, kita tahu apa yang akan kita lakukan untuk bisa meminimalisir si penyakit tadi nih. Nah, Kak Lina, kalau di Semen Padang Hospital sendiri itu mayoritas orang-orang yang mengambil tindakan MCU itu di usia berapa aja nih Kak? Kalau yang sekarang ya mayoritasnya itu memang untuk yang orang yang sudah mau masuk kerja dengan yang sudah bekerja. Kalau untuk yang masuk kuliah ada juga, tapi memang belum terlalu banyak. Yang terlalu banyak itu memang orang yang sudah bekerja dan yang akan masuk kerja. Oke, orang yang akan masuk kerja gitu ya. Tapi kalau misalnya ada anak SMA atau mungkin orang yang masih kuliah, iseng-iseng nih pengen tahu gimana kondisi badannya, itu diperbolehkan juga ya kan? Boleh. Jadi kalau kita MCU dari bayi kita juga udah bisa untuk mengetahui apakah dari bayi ada masalah atau kendala gitu. Jadi tergantung dari kebutuhan masing-masing umur kita untuk MCU-nya. Oke. Nah, MCU atau medical check-up itu kan mengetahui penyakit yang ada di dalam tubuh kita, Kak. Dan ada juga nih segelintir orang yang takut untuk melakukan MCU dikarenakan mereka nggak kuat untuk bisa menerima hasil dari MCU itu sendiri. Kita nggak tahu ya dengan kebiasaan yang seperti ini atau mungkin sering makan junk food, tahu-taunya berujung ke kanker gitu kan, bakal menjadi stigma yang ditakutkan sama generasi muda begitu loh sahabat SPH dan Classy People. Menurut Kalina sendiri, apakah pola pikir seperti itu patut untuk dipertahankan atau bisa dikurangi nih Kak? Oh iya,
Sebenarnya banyak juga ya yang mikir seperti itu. Kalau Kalina kunjungan ke perusahaan buat MCU, mereka juga bilang takut tuh Kalina kalau nanti ketahuan nih penyakitnya, kan kita bisa stres, kan gitu ya. Nah sebenarnya kalau seandainya kita seperti itu, tentu penyakit kita juga nggak kelihatan ya, nggak akan ketahuan karena gejala mungkin belum timbul. Terus kita juga tidak ada melakukan screening kesehatan. Nah nanti Kalina edukasi nih para karyawannya buat MCU. Nah nanti setelah kita edukasi, nanti mereka mau MCU gitu. Oke, berarti Kalina bukan hanya sekedar memperkenalkan MCU itu apa, tapi juga memiliki pendekatan yang terkhusus nih sahabat SP dan Classy People untuk bisa meyakinkan orang-orang untuk melakukan MCU. Nah biasanya yang merasa takut itu dari perempuan atau laki-laki sih Kalina? Kebanyakan itu yang perempuan dan laki-laki sama rasanya. Karena kalau yang laki-laki kan biasa merokok ya. Iya. Jadi kalau seandainya mereka di MCU nanti ketahuan nih sakitnya apa kan gitu ya. Jadi kan nggak bisa merokok lagi kan gitu. Nah kalau perempuan itu biasanya kalau mereka tuh ngeceknya kayak pap smear gitu kan. Nah dari sana kan juga bisa ketahuan nih penyakit kewanitaannya gitu kan. Oh gitu, oke deh. Ada yang ngerasa ini nggak dok, kayak nggak terima sama hasil MC-nya sendiri, kayak dokter ada Kalina nih ngelihat si A hasilnya punya penyakit paru-paru karena kebiasaan merokok, dan ketika Kalina edukasi dia nggak terima, nggak bisa nih Kalina, saya nggak bisa berhenti merokok. Nah itu tuh ada pernah ngalamin hal itu nggak Kalina, atau pengalaman unik seperti itu? Kalau untuk hasil ya, paling kalau untuk hasil mereka agak ada juga yang nyangkal, loh kok saya nggak ada keluhan, kok keluarnya itu ya hasilnya ya gitu kan. Nah kalau di kita, kalau seandainya memang terjadi seperti itu, kita kan punya dokter nih Pak Bimo, jadi kalau memang kurang percaya atau gimana, nanti kita akan cek ulang. Nanti kan kita scan opini. Jika memang ada yang ngotot nih ke karyawan yang nggak percaya ya dengan hasilnya, ada yang ada juga itu, yang seperti itu. Iya. Oke, keren banget nih penjelasan dari Kalina, sahabat SP dan Classy People. Tapi saya ada pertanyaan juga nih tambahan dari statementnya Kalina. Ada tuh orang-orang menyangkal dengan hasil MCU ini ya, kayak apakah dari MCU sendiri itu cukup untuk dilakukan satu kali atau berulang-ulang kali untuk bisa memastikan hasilnya akurat nih Kak? Nah, kalau dari medical check up kita ya, sebenarnya kita juga pernah ya, misalnya yang nggak percaya atau gimana. Nah, setelah kita ulang lagi, memang hasilnya memang seperti itu gitu. Jadi memang ada yang sebagian dari peserta MCU kadang merasa saya nggak percaya nih dengan hasilnya gitu kan. Nah, karena kan kita juga ada apanya ya, kalau saya tidak percaya kita juga ada SOP-nya. Kalau kita akan ngecek ulang, kalau seandainya nggak percaya di tempat kita, nanti kan ada scan opini di tempat lain gitu. Jadi untuk lebih memastikan kalau hasil MCU-nya memang hasilnya seperti itu. Nah dari pengalaman pribadinya Kalina, biasanya setelah si peserta MCU mendapatkan hasil, itu bentuk pendekatan seperti apa lagi nih yang kakak lakukan agar si peserta bisa menerima dengan legowo, atau mungkin ada yang emosional, ada yang mulai nangis, memikirkan nggak bisa nih, saya nggak punya waktu lama, ini akan berujung ke kematian, hal seperti itu kayak yang ditakutkan sama peserta MCU. Biasanya bentuk komunikasi seperti apa yang Kak Lina sampaikan kepada mereka? Kalau seandainya memang ada yang seperti itu ya, tapi memang belum ada kejadian sih. Kalau misalnya kejadian? Kalau misalnya nih ada kejadian yang sampai dia mengancamnya, berarti nanti kita Kalina nih secara dari SPH-nya ya, kita kan juga akan bawa dokter tuh untuk menjelaskan bahwa memang dari hasil MCU ada harus tindak lanjutnya nih, karena kalau tidak ada tindak lanjutnya tentu akan mengancam nyawa. Seperti itu. Jadi memang harus kita edukasi pasien, karena memang pasien di saat menerima hasil MCU yang memang tidak diinginkannya pasti akan merasa down dan merasa
nggak percaya lagi nih. Betul. Apakah ini benar apa tidak gitu ya. Jadi memang kita akan melakukan edukasi bersama dokter juga, dokter medical check up kita menjelaskan bahwa memang harus dilakukan tindak lanjutnya gitu. Oke, nah biasanya kalau udah denger statement dari expert atau orang ahli nih sahabat SPH dan Classy People, itu lebih percaya begitu ya Kalina ya, karena memang harus didatangkan dulu nih biar si orang tadi atau peserta MCU tadi tidak down lagi. Oke deh, kalau menurut Kalina di zaman sekarang di tahun 2023, seberapa familiar sih masyarakat dengan MCU? Oh, kalau sekarang ya, kalau sekarang masyarakat sudah mulai sadar untuk medical check up. Karena kenapa? Kalau pertama nih, kalau untuk yang perusahaan, mereka untuk yang calon karyawan itu kan ditanggung nih sama perusahaan, dan karyawan pun juga ditanggung oleh perusahaan. Nah, secara otomatis, kenapa sih kita nggak mau MCU? Padahal kan kita udah ditanggung loh oleh perusahaan kan gitu ya. Nah, seperti itu sih. Jadi memang rata-rata semua perusahaan yang Kalina kunjungin itu rata-rata mereka melakukan medical check up. Oke, itu sampai ke hal-hal yang kecil nggak sih Kalina? Atau seperti alergi pun akan ditemukan dari hasil MCU itu juga? Kalau masalah alergi, nah tergantung nih dari apa sih pemeriksaan medical check up yang dibutuhkan oleh peserta MCU dan yang mereka minta gitu. Ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Oke, nah sudah ngobrol terkait dengan MCU, sahabat SP dan Classy People, kita pengen tahu nih MCU di Semen Padang Hospital. Tentunya gak usah cari yang jauh-jauh, ke yang deket-deket aja, atau mungkin Anda ada di luar Sumbar yang bingung pengen MCU di mana. Salah satunya juga bisa ke Semen Padang Hospital. Nah, Kalina, di Semen Padang Hospital punya fasilitas MCU nggak nih? Oh, punya, lengkap banget di sini. Wah, lengkap banget. Boleh dijelasin nih, Kak? Baik, kalau medical check up kita nih, kita ada paketnya, ada 8 paket ya, dari simple medical check up sampai dengan diamond medical check up. Nah, jadi kalau untuk alat-alatnya, mereka udah tahu sendiri lah ya, kalau SPH itu punya alat-alatnya emang canggih, lengkap. Nah, dari beberapa provider juga yang bekerja sama terkait dengan medical check up, mereka kalau sering nggak ada alat, mereka kirimnya ke SPH gitu. Wow. Nah, jadi kita memang pusat pusat pemeriksaan untuk medical check up. Dan untuk alat-alat kita seperti alat labor kita, memang kita punya alat yang super canggih gitu kan. Jadi memang SPH lah. SPH lah. Bisa langsung di highlight sama editor, SPH lah gitu ya. Gak usah mikir panjang lagi nih sahabat SPH dan Classy People. SPH adalah bisa menjadi kuncian Anda untuk melakukan tindakan MCU tadi. Nah, Kalina, berhubung ini di bulan Agustus juga, pastinya ada dong ya semacam promo, nah yang mungkin bisa diusung oleh Semen Padang Hospital terkait dengan MCU. Kira-kira ada nih mungkin yang lagi tersendat budget pengen MCU tapi nggak punya duit yang cukup, apakah bisa dibantu dari promo-promo yang ada di SPH? Oh, ada. Wow. Betul. Kita udah menyiapkan nih buat para pemirsa lah ya, pemirsa Semen Padang Hospital. Kita punya promo MCU Merdeka. Jadi kita udah share juga di IG, di media sosial yang lainnya juga. Jadi promo MCU Merdeka kita ini berlakunya di tanggal 7 Agustus sampai tanggal 31 Agustus 2023. Nah, ini nih yang kita diskon itu di 7,8%. Kenapa cantik angka diskonannya? Oh iya, sengaja kita pilih biar terlihat menarik gitu ya. Dan memang di 7,8 ini adalah 78 tahunnya Indonesia Merdeka. Betul. Gitu. Kebayang dong ya gimana 7,8% itu bisa ngebantu Anda mengetahui penyakit dari MCU di Semen Padang Hospital. Oke, sampai tanggal berapa, Kak? Sampai dari tanggal 7 Agustus sampai tanggal 31 Agustus 2023. Oke, kalau misalnya berminat bisa langsung telepon siapa nih, Kak, atau hubungi ke siapa? Baik, kalau berminat bisa telepon Lina sendiri, dan juga ada namanya tim Lina namanya Jerry. Nah, nanti bisa dihubungi kami berdua buat untuk reservasi medical check up-nya. Kalau untuk yang diskon. Oke, untuk yang diskon bisa langsung dihubungi aja nih sahabat SPH dan Classy People. Atau pengen juga Anda yang main-main ke Instagramnya SPH juga bisa berkunjung di @semenpadang_hospital. Oke deh, ada promo menarik, diambil secepat mungkin biar Anda bisa ngedapetin benefit dari MCU di SPH. Oke deh, Kalina, saya juga pengen tahu nih,
kan Kak Lina juga punya tim. Nah, biasanya untuk bisa meyakinkan orang-orang ke SPH ketimbang ke tempat-tempat yang lain yang menyediakan jasa yang sama, itu benefit-benefitnya apa aja nih Kak? Selain dengan fasilitas yang lengkap, mungkin ada yang bisa menjadikan unggulan di SPH Kak, di MCU-nya? Oh iya, kalau kita banyak keunggulan ya daripada tempat lain. Jadi kita ini, kalau MCU kita ini sudah ada sertifikasinya PJK 3. Nah, jadi di setiap perusahaan yang mempunyai kegiatan SMK 3, nah mereka harus sebenarnya MCU-nya yang mempunyai sertifikasi PJK 3 rumah sakitnya. Oke. Nah, dan PJK 3 itu yang ada satu-satunya di Sumatera Barat adalah SPH gitu. Satu-satunya yang ada di Sumatera Barat hanya di SPH? Iya, di SPH. Nah, keunggulan kita kedua, kalau seandainya nih yang reka medis buat MCU kita ini tersistem. Jadi dia udah masuk ke sistem. Jika memang pasiennya untuk berobat lanjutan itu sudah ada di sistem kita. Jadi nggak perlu cek lagi medical check up-nya untuk diulang lagi untuk hasil hasil labornya nih misalnya bermasalah. Nah, dia kan harus lanjutan tuh ke dokter spesialis. Bener. Nah, di kita tuh sudah ada di sistem kan. Jadi tidak perlu kita cek ulang lagi gitu. Jadi spesialis cukup membaca yang dari data kita. Keren banget, sudah terstruktur dan juga tersistem nih sahabat SPH dan Classy People. Gak main-main di SPH ya kayak SPH lah kata Kalina. Oke deh sahabat SPH dan Classy People, dengan segala kecanggihan fasilitas medical check up yang ada di Semen Padang Hospital, kita pengen tahu juga nih kira-kira udah kolaborasi sama siapa aja nih Kak SPH dalam bisa mendukung medical check up dari perusahaan-perusahaan yang pernah berkolaborasi dengan timnya SPH nih Kak. Siapa aja kalau boleh di-spill 5 aja deh kalau gitu. Siapa aja? Iya sip. Kalau untuk perusahaannya banyak ya Pak Bimo. Yang paling utama memang Semen Padang ya, Semen PT Padang Semen tentu. Padang. Memang dari awal buka SPH sampai sekarang masih dengan SPH. Terus Bank Mandiri. Bank Mandiri juga pernah. Bank Mandiri. Terus PT Java, PT PN, PT PN 6. Nah, kalau PT PN 6 itu kita onset tuh ke tempat, ke perkebunan ya. Terus untuk Medica Plaza kayak Unilever juga sama kita, dan banyak perusahaan-perusahaan lain yang memang nggak bisa disebutin satu persatu. Kalau misal disebutin satu persatu sampai 2 jam di podcastnya kayak. Iya, 2 jam. Oke deh, tapi mungkin untuk anda Classy People dan juga sahabat SPH yang pengen tahu lebih lengkap, bisa kunjungi Instagramnya Semen Padang Hospital di @semenpadang_hospital. Nah, gak kerasa nih Kalina ya, udah banyak banget yang kita tanyain ke Kalina terkait dengan medical check up yang ada di SPH. Kita sebelum mengakhiri kebersamaan di episode kali ini, saya pengen dong semacam closing statement nih dari Kalina untuk bisa mengajak semua pemirsa kita, sahabat SPH dan Classy People untuk bisa datang ke SPH untuk melakukan medical check up. Silakan nih Kalina. Ya, hai sahabat SPH dan Classy People. Kalina mau ngajak nih, kalau seandainya nanti ada misalnya nih badan terasa pegel-pegel, atau kita pengen mengetahui nih apakah di badan kita ada sesuatu yang penyakit atau memang gejalanya sudah nampak tapi kadang kita merasa tidak ada juga kadang yang seperti itu. Nah, silakan nih medical check ke SPH, karena sekarang kan kita lagi ada promo nih, promo MCU Merdeka yang periodenya dari tanggal 7 Agustus sampai tanggal 31 Agustus 2023. Nah, Kalina tunggu ya di SPH. Asik. Dan juga sahabat SPH dan Classy People, nambahin dari Kalina nih, yang namanya kesehatan emang mahal harganya, tapi yang lebih mahal lagi Kak, biaya pengobatannya. Iya. Jadi lebih baik menghindari daripada kita udah dapet nih si penyakit tadi. Lakukan MCU atau medical check up di Semen Padang Hospital untuk bisa mengetahui penyakit Anda. Itu dia. Wah, nggak kerasa udah di akhir episode ya. Pertanyaan kita udah habis, tapi semoga apa yang kita sampaikan Kalina bisa bermanfaat dan juga bisa diambil nih nilai moral yang terkandung di dalamnya. Itu dia podcast kali ini di Semen Padang Hospital. Saya Bimo Alvaro dan juga mewakili Kalina selaku narasumber. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.